Inilah rute pendakian yang akan kami lalui. Sudah pasti ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi pendaki untuk mencapai puncak kembang. Nah, tantangan awal ya di base camp ini. Tantangan pertama datang saat registrasi. Biaya registrasi memang cuma 20.000 per orang. Tapi, pendaki harus rela membongkar carrier yang sudah ditata rapi dari rumah. Setiap perlengkapan dan logistik didata satu persatu. Ini dilakukan supaya barang bawaan bisa dicocokkan dengan sampah yang dibawa saat turun. Jika jumlahnya tidak sesuai, pendaki akan dikenai denda sebesar Rp1.025.000 per item. Intinya kita cuma ingin memastikan barang bawaan Anda aman dibawa ke atas. Untuk APD-nya atau safety-nya yang kita wajibkan. Satu orang satu SB bawa semua. Aman. Jas hujan. Aman. Dan satu orang satu. Lebih malah terganggu. Oke. Terus center. Aturan membawa air tidak kalah ketat. Pendaki tidak diperbolehkan menggunakan botol bawaan. Air harus dimasukkan jerigen atau tempat lain yang tidak sekali pakai. Bisa bawa sendiri atau menyewa di base camp. Nah, kami sendiri memilih opsi pertama supaya lebih menghemat biaya. Demi gunung bebas sampah, kami tentu setuju dengan aturan itu. Tapi, kami sangat menyayangkan karena ada beberapa hal yang dijalankan dengan setengah hati. Parahnya, hal itulah yang krusial. Dari pengalaman kemarin, kami sekelompok disuruh menghitung dan mencatat sendiri semua perlengkapan dan logistik bawaan. Ya, kami disuruh mencatat sendiri. Petugas yang saat itu bertugas terkesan malas-malasan, hanya duduk-duduk sambil memainkan smartphone-nya. Pendaki yang curang bisa dengan mudah memanipulasi jumlah bawaan dan angka yang ditulis di lembar registrasi. Dan selama mendaki bisa saja mereka membuang sampah seenaknya selama jumlah sampah yang tertera sudah sesuai dengan list bawaan. Aturannya memang baik, tapi aturan yang baik kalau pelaksanaannya setengah-setengah itu hanya menyusahkan. Di dalam kebun teh kami tandai dengan bendera warna oranye, anak panah, dan juga ada banner. Ini jalur setapak, jalur tanah. Jalur kita sudah jelas karena sering dilalui dan banyaknya tanda yang kita kasih. Ada jalur lain juga, yaitu jalur yang hitam ini. Yang hitam ini adalah jalur batu lebar, bisa dilewati truk. Kalau mau lewat sini dari pintu gerbang ke kiri ikuti aspalnya. Pertigaan pertama di sebelah kanan masih lurus, pertigaan kedua di sebelah kanan baru naik. Ikuti jalur batunya, nanti tembusnya sama di bawah gerbang 290. Gerbang ini perbatasan hutan dan kebun teh. Sampai sini hutan. Dilarang keras camp di area hutan. Kalau mau camp selepas hutan atau sebelum hutan. Estimasi waktu sekitar 2 jam di hutan, Sabana Puncak sekitar 1 jam. Standar pendakiannya 4-5 jam. Terus yang paling penting sampah ya. Sekecil apapun itu sampah bawa turun sampai base camp. Besok kalau mau turun sempatkan waktu untuk cek sampah kalian, jangan sampai sampah kalian kurang. Karena kalau kurang bisa kena cas Rp1.025.000 per item, atau kalian naik lagi cari sampah kalian sampai ketemu. Setelah kaki melangkah keluar area base camp, jalur yang menyambut adalah hamparan kebun teh. Jalur sempit yang membelah permadani hijau ini bertekstur tanjakan-tanjakan santai. Maklum, tenaga kami saat itu masih full, makanya masih terasa sangat ringan. Nggak mau ngambil gambar. Sombong banget sih. Gak ada duitnya ya? Halus sih Nyet. Gak ada essence-nya. Halus sih Nyet. Bagus urutannya. Alhamdulillah kalau ada yang paham. Hati-hati Masnya. Iya. Itu kecil amat.
Halo, Makasih, Mbak. mangga. Halo. 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 Kita berjumpa lagi dengan truknya seperti di Parangot, pemirsa. Jadi nikmatin aja ya. Kecil-kecil cabai rawit. Keindahan Gunung Kembang di kawasan Wonosobo memang sudah tak diragukan lagi. Namun, gunung yang dikenal dengan nama lain anak Gunung Sindoro ini, bak gadis cantik yang sulit ditaklukkan. Bahkan, saat briefing registrasi, pendaki dilarang mendirikan tenda atau ngecamp di kawasan hutan ini. Pos yang berada di kawasan dilarang mendirikan tenda adalah pos 1 Liliput, pos 2 Simpang, dan pos 3 Akar. Ketiganya masih berada di kawasan hutan. Ingat Aceng. Rain covernya kuning juga. Balik. Biar nggak sama, Bang. Enggak, tapi dia apa sih dia kemarin? Pos terindah gunung ini namanya Istana Katak. Letaknya berada di tengah kawasan kebun teh. Tidak jauh dari pos ini, sedikit menanjak, gerbang 290 menanti. Ini adalah daerah perbatasan. Gerbang dari kebun teh yang hijau menuju hutan rimba yang penuh mara bahaya. Tas duduknya basah. Mbak, ini ngeluarinnya gimana sih? Yang bersini aja. Gue emang kadang punya temen badannya gede, otaknya kecil banget. Herman, gue mah sama dia. Betty Bob, lu kayak Betty Bob tuh kagak? Badan lu gede, pala lu. Alek mau bawa sendal nggak? Gue bilang itu dia. Karena gue mikirnya apa, Lek? Kopi di situ juga. Kan lu yang masukin kulkas, Lek. Nah, kami semua makan itu. Kan dia yang Makan ikut. nanti ingetin ya. Nih, masukin kulkas. Nah, kan lu minta ngingetin ini kemana? Dia nggak ngingetin demi Allah. Nggak Kagak minta. kagak kagak. Minta tolong ingetin. Ke lu. Ya harusnya kan itu kan cuma ada gue doang. Udah Bu, intinya lu Bu. Nggak salah Pak RW, punya warga begini amat. Yang salah Royan, kenapa pas gue nyampe sini baru ngomong? Bun, padahal di rumah semalam. Bun, ituan kamu nggak ke bawah ya? Sosis dan teman-teman, Nugget dan teman-temannya. Ya, kamu logisnya gimana? Insya Allah aman, gue gituin aja.
Cek lagi man. Iya. Oke. Jauh turun dulu dong. Ih, kagak daun apaan ke gue makan daripada gue makan gituan. Anjing tadi ada. Wah. Iya. Lu. 425 ya jalannya. 425 jalan. 420 dulu. Oke. Dia suruh paling depan aja. Kita tanggap. Cie, tangannya gitu. Di pos 4 Tanjakan Mesra atau Sabana, pendaki bisa ngecamp atau lanjut mendaki karena puncak sudah menunggu di atasnya. Jalurnya tentu saja berupa trek yang menanjak curam. Kami yang bertemu malam dalam perjalanan menentukan pilihan untuk ngecamp semalam di pos 4 Tanjakan Mesra. Di pos ini kita bisa mendirikan 2 hingga 3 tenda ukuran sedang. Namun, kontur tanahnya sedikit miring sehingga kurang nyaman untuk tidur lelap. Tapi, saat tubuh sudah menemui batas lelah, di tanah seperti ini pun rasanya rebahan nyaman-nyaman saja. Saat malam, view di pos ini tentu hanya gelap. Makanya kita harus tetap waspada. Sebab, dalam kegelapan malam, ada makhluk lain yang mengintai. Yang bisa tiba-tiba datang dan pergi. Muncul dari semak belukar dan mengusik tidur lelah kita. Celeng sigap menggasak apa saja yang tercium oleh indera pembauan mereka. Satu tas carrier teman sependakian diseret kabur oleh Celeng. Untung masih terselamatkan. Sayangnya, tenda sudah kadung menjadi korban. Robek cukup lebar, disikat tanduknya yang tajam.